Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari progres capaian atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan di beberapa titik ya, untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih belum dilakukan. Ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk memantau perlintasan buat kalian semua. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga saja kalian semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk memantau kembali tentunya. Jadi setelah sukses menggelar World Superbike Indonesia 2021, sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit ini bersiap-siap menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia di tahun 2022 mendatang. Gak tanggung-tanggung ya, dua sesi MotoGP 2022 akan digelar di Mandalika di awal tahun depan. Di antaranya tes MotoGP Indonesia 2022 dijadwalkan pada Februari, lalu dilanjutkan dengan MotoGP Indonesia pada tahun 2022 bulan Maret mendatang. Mengingat gelaran balapan internasional tersebut ya tinggal 2 bulan lagi atau lebih sedikit ya, sejumlah persiapan kini tengah dilakukan. Gubernur NTB Zulkifli Mansah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Bogor, Jawa Barat Jumat kemarin. Menurut Zul ya, penyelenggaraan MotoGP di bulan Februari dan Maret 2022 mendatang membutuhkan persiapan yang lebih mantap. Mengingat dari daya tarik eventnya sangat jauh lebih besar tentunya. Ya, jadi ini bukan program NTB, ini program bangsa dan negara kita, sambungnya. Pria yang diakrab disebut Bang Zul tersebut dalam pertemuan di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengundang Mensesnek, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata serta Menpora. Ya, mereka membahas secara komprehensif ya persiapan perhelatan MotoGP di Mandalika tahun 2022 mendatang. Tidak hanya Pulau Lombok yang akan merasakan multipilar efek dari setiap perhelatan internasional di Mandalika, namun Pulau Sumbawa juga Indonesia akan merasakan dampak positif secara bertahap dan proporsional, ungkapnya. Meski banyak yang harus dibenahi dan pembelajaran saat event World Superbike Indonesia 2021, tapi bila dilakukan bersamaan pasti akan selalu ada jalan dan akan lebih baik nantinya. Kesuksesan World Superbike di Mandalika kemarin bukan hanya kesuksesan Lombok Tengah saja ya, tapi kesuksesan untuk Indonesia, kesuksesan Pak Jokowi, Pak Presiden kita ya, sambut Bang Zul. Dengan ajang balapan WSBK Indonesia 2021 di Sirkuit Mandalika Indonesia semakin menarik perhatian dunia tentunya. Terlebih saat ini program-program pembangunan nasional dan daerah-daerah terus digaungkan, tapi tidak ada yang menarik perhatian nasional dan internasional seperti WSBK Indonesia 2021 kemarin. Dengan satu WSBK kemarin ya, Country Brand Indonesia jadi tak ternilai. Brand equity-nya ya dahsyat sekali ucapnya. Jadi mari saling bantu dan saling dukung demi kebaikan kita bersama. Kebaikan kita semua adalah kebaikan untuk negara Indonesia, tutup Bang Zul. Ya, itu tadi kita kutip sedikit ya dari persiapan untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP 2022 nanti. Pak Zulkifli Mansah selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat ya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik pengerjaan lanjutan untuk fasilitas penunjang seperti jalur juga masih terus dilakukan pembenahan, dan di sini bisa kita lihat bersama-sama ya pengerjaan di bagian belakang untuk parkir area tentunya harus diperluas. Mengingat dari penonton yang akan datang nantinya akan lebih besar dari WSBK kemarin.
Ya, pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit seperti yang kita perhatikan di sore hari ini masih terus dilakukan di beberapa titik. Seperti yang kita lihat di sini di bagian belakang ini, maupun pengerjaan lanjutan di bagian belakang pedok seperti yang kita lihat tadi ya, yaitu pengecoran penempatan untuk tampungan air masih terus dilakukan pengecoran di sore hari ini. Ya, dan di sini kita lihat juga untuk landmark Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, untuk para pengunjung yang berdatangan untuk melihat dari sirkuit Mandalika ini, berfoto-foto tentunya di sini ya untuk mengabadikan dari momen yang sangat luar biasa sekali tentunya ya. Ya, ini kunjungan dari beberapa pihak tentunya dari wisatawan dari Lombok maupun luar Lombok berdatangan terus untuk mengunjungi dari sirkuit Mandalika ini. Dan kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada, baik pengerjaan di bagian jalur sebelah barat seperti yang kita perhatikan di sini ya. Ini merupakan jalur menuju ke zona tengah, di mana untuk jalur provinsi nantinya akan diperlebar, yaitu 30 meter lebarnya dengan 2 jalur 4 lajur ya, yang akan dibuat sepanjang menuju ke Bundaran Sunggung nantinya. Ya, pengerjaan di sini di sisi kiri untuk drainase yang kita lihat kemarin ya sudah tersambung untuk pengerjaannya, yaitu pembuatan untuk jalur drainase supaya tidak masuk air ke bagian tunnel yang ada di sini. Ya, untuk tunnel ini kegunaannya mungkin teman-teman sudah ketahui ya. Jadi yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu bahwa tunnel sirkuit Mandalika mempunyai 2 tunnel di sebelah utara dan di sebelah selatan barat sana ya, di tunnel yang kedua. Ya, tunnel ini adalah pintu masuk menuju ke zona dalam, di mana untuk tunnel ini nanti akan terhubung langsung ke bagian tunnel kedua yang ada di sisi tikungan ke 7 menuju ke 8 itu ya. Dan di bagian zona tengah juga kita akan lihat nanti untuk progres capaian terkini, di mana warga masyarakat yang tinggal di tengah ya saat ini sudah mulai melakukan pembongkaran secara dilakukan dari 1 minggu yang lalu. Kita lihat beberapa rumah sudah terbongkar, dan saat ini di sore hari kita akan lihat kembali untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di sana. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu untuk tribun VVIP maupun bunga Bingeville yang ada di Bukit Tikungan Pertama, di mana untuk penanamannya akan segera dilakukan kembali ya, untuk menghiasi dari keindahan sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, ini merupakan tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan Pertama. Di sini juga akan dilanjutkan pengecatan di bagian atap maupun penyempurnaan supaya siap nantinya ya. Lebih indah dan lebih bagus nantinya untuk ajang balapan MotoGP, tempat menontonnya para tamu negara nantinya. Begitu juga untuk bunga Bingeville atau bunga pink ya yang berada di Bukit Tikungan Pertama. Kita akan menuju ke sana untuk melihat kondisi di saat ini. Seperti yang kita ketahui ya, seperti desain yang pernah kita lihat ya, bahwa untuk bukit yang berada di sisi sebelah kiri ini akan ditanami secara menyeluruh untuk mendapatkan keindahan nantinya. Ya, jadi saat ini di beberapa bagian sudah dilakukan penanaman. Nah, ini dia ya. Jadi nanti akan dilanjutkan ke sisi sebelah kanan yang ada di sana. Tapi saat ini dimanfaatkan oleh warga sekitar yang akan melakukan cocok tanam ya. Sebelum itu nanti setelah untuk selesainya akan dilanjutkan ya secara bertahap untuk bunga tersebut. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dan kita akan bersama-sama juga menuju ke zona tengah ya untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Apakah rumah-rumah yang berada di zona tengah tersebut sudah mulai bongkar mandiri secara keseluruhan? Kita akan sama-sama melihat ke depan.
Oke, di sini kita langsung saja menuju ke zona tengah ya untuk melihat dari situasi dan kondisi di saat ini. Ini sudah sore hari, tentunya tidak terlihat aktivitas yang begitu signifikan karena memang terkait masalah pekerja juga belum aktif secara 100% ya untuk melakukan aktivitas pengerjaan baik di bagian zona tengah ini, seperti pembuatan di jalur juga akan terus dilakukan di sini ya. Modelnya akan tersambung nanti menuju ke sisi titik yang ada di sini, bisa diperhatikan ya ini ya. Ya, jadi untuk bagian zona tengah untuk masyarakat yang masih tinggal di sana tentunya akan dilakukan untuk relokasi secara menyeluruh. Nantinya di bagian tengah ini akan dibangun fasilitas penunjang seperti desain yang pernah kita lihat ya, bahwa ini konsepnya street circuit. Jadi nanti di bagian tengah ini akan ada villa resort hotel yang akan menjadi penunjang untuk pagelaran MotoGP di tahun berikutnya. Ya, di sini bisa kita perhatikan untuk rumah warga yang kita lihat kemarin di sisi kanan, bisa diperhatikan bersama-sama dan bisa dibandingkan di video kita sebelumnya. Di sini rumahnya sudah terbongkar ini kalau kita saksikan ya. Nah, di bagian depan ini bisa kita lihat juga untuk material-material dari rumah-rumah warga yang masih tersisa ya. Terus melakukan bongkar mandiri. Nah, ini dia ya. Jadi mereka berpindah ke tempat yang sudah disiapkan ya di bagian sisi sebelah barat sana. Nah, ini warga-warga yang tinggal di sini ya. Begitu juga untuk lahan yang ada di sini tentunya sudah clear semuanya. Tinggal beberapa bagian yang masih dilakukan mediasi untuk proses pembayarannya. Ya, untuk pembayarannya seperti yang kita ketahui sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Praia di beberapa bulan yang lalu. Untuk warga masyarakat yang memang berhak menerimanya akan mendapatkan ganti rugi yang setimpal ya, supaya semuanya aman terkendali baik dari pihak masyarakat maupun pihak pemerintah, karena ini adalah salah satu mega project yang akan menjadi salah satu untuk penunjang maupun istilahnya sebagai pembangkit pariwisata untuk Indonesia ya. Dengan adanya sirkuit Mandalika ini, maka Indonesia akan lebih terkenal nantinya. Tidak menutupi kemungkinan tamu-tamu akan berdatangan dan masyarakat juga akan lebih banyak ya aksesoris maupun tempat-tempat untuk berjualan dan lain-lain tentunya. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini jalur yang ada menuju ke tunnel kedua. Nah, ini dia ya. Nanti akan dilakukan pengaspalan lanjutan di bagian tengah tersebut. Seperti yang kita ketahui supaya terkoneksi menuju ke bagian tunnel yang ada di sisi sebelah selatan timur ini ya. Ya. Jadi seperti inilah kondisinya di bagian zona tengah. Kita sudah lihat tadi untuk warga-warga yang tinggal di sana sudah mulai melakukan untuk pembongkaran secara mandiri. Begitu juga untuk pengerjaan-pengerjaan akan kita saksikan bersama-sama nanti. Ya, buat teman-teman ya, kita bersabar saja dulu ya. Mereka sudah memperhitungkan segala sesuatu untuk penyelenggaraan event MotoGP 2022 mendatang. Ya, di sini kita berada di Bukit Tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 seperti yang kita perhatikan untuk penataan di bagian jalur terus dilakukan. Ya, banyak sekali teman-teman yang berkomentar di sini kenapa dirusak, bukan dirusak. Ini akan ditata nanti sedemikian rupa supaya siap dan safe nantinya untuk para penonton bisa naik ke atas ya untuk menyaksikan dari balapan yang akan diadakan. Ya, tribun ini merupakan tribun yang sangat bagus sekali menurut saya pribadi ya, dimana di sini kita bisa melihat keindahan di depan kita di sana luar biasa sekali. Apalagi kalau sore hari di sini kita bisa melihat sunset yang sangat indah sekali. Ya, jadi seperti inilah situasi yang ada. Memang belum
terlihat aktivitas yang bisa kita pantau bersama-sama. Tapi kita cek kembali di sore hari ini untuk melihat dari persiapan-persiapan di titik mana maupun di bagian zona tengah terutama ya, untuk pengerjaan lanjutan atau pembongkaran oleh masyarakat sudah mulai melakukan secara mandiri. Mantap sekali. Kita yakin nantinya sirkuit ini akan menjadi sirkuit yang sangat indah sekali ya, apabila sudah terselesaikan dari segala aspek atau sektor yang masih terus dibenahi untuk menjadi sirkuit yang paling indah. Karena sirkuit ini berada di tepi pantai, jadi sirkuit ini memang tidak ada duanya ya. Ini adalah sirkuit kebanggaan kita bersama. Tapi saat ini masih terus berbenah, masih terus melakukan aktivitas lanjutan pengerjaan supaya semuanya terlihat indah, mantap untuk kedepannya. Ya, terkait masalah tribun juga buat teman-teman semuanya, karena ini adalah konsep street circuit. Jadi untuk tribun yang akan dipakai di bagian tempat yang sudah diadakan kemarin ya, seperti di tikungan ke-13 sisi kanan maupun di sisi luar di sini, tentunya akan memakai bentuk portable, tapi akan lebih indah karena memang di bagian bawah akan dilakukan pengecoran. Dan untuk tribun permanen kita masih belum berani publikasikan, belum berani bilang akan ada ya, karena konsepnya teman-teman sudah ketahui ya, street circuit artinya sirkuit jalan raya. Jadi tidak mesti harus permanen, tetapi kita berharap saja nanti di sisi sebelah kanan di trek lurus tersebut akan ada tribun permanen seperti sirkuit-sirkuit yang ada di negara-negara lainnya, seperti itu. Ya, kita sudah sampai di penerbangan awal kita dan mungkin sampai di sini saja bisa kita bagikan video pada sore hari ini untuk melihat dari kondisi dan situasi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas bisa dikoreksi nantinya ya. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan juga bisa di-share ya untuk membantu channel ini supaya terus berkembang dan terus akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan KEK Mandalika, Lombok, Sumbawa maupun untuk Indonesia tentunya. Ya, sampai di sini saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan kita tutup saja ya dengan mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Untuk itu, salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.